أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sosok Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasulnya yang terakhir ialah sosok manusia yang terbaik di sepanjang zaman. Beliau dipilih untuk tugas yang paling suci, yakni mengenalkan Allah pada hamba-hambanya yang lupa, mengajarkan jalan yang lurus pada hamba-hambanya yang sesat. Oleh Abdullah bin Mas'ud, dijelaskan, sesungguhnya Allah melihat hamba-hambanya, siapakah di antara mereka yang paling suci hatinya, lalu terpilihlah Rasulullah Muhammad sebagai yang paling suci hatinya. Beliau dipilih untuk menjadi utusan Allah. Lalu, Allah melihat hati hamba-hambanya yang paling bersinar setelah Rasulullah, lalu terlihatlah para sahabat dengan hati yang bersinar. Mereka dipilih untuk menjadi sahabat setia bagi Rasulullah. Mereka ikut berjuang bersama beliau untuk menegakkan agama. Tak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggaransi keutamaan dan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara seluruh manusia yang pernah hidup di sepanjang zaman. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi panutan dan ikutan kita, supaya bisa meraih keutamaan hidup di dunia dan akhirat. Sebab itu, para ulama dari masa ke masa berusaha agar bisa mengenalkan kisah hidup Rasulullah kepada generasi-generasi muda Islam. Saya yakin, tidak ada orang selain Rasulullah yang begitu diagungkan kisah dan cerita hidupnya sampai berjilid-jilid buku ditulis untuk mengabadikan setiap detail momentum penting yang beliau lalui. Karena di balik setiap peristiwa ada hikmah dan pelajaran yang berharga. Saudaraku, anehnya banyak dari kalangan generasi muda umat Islam yang sudah tidak lagi akrab dengan kisah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alih-alih mau mengamalkan sunnah yang sudah beliau tinggalkan, mengenal kisah hidup beliau pun tidak. Di antara mereka, banyak yang malah lebih akrab dengan tokoh-tokoh publik figur yang membuat akhlaknya jelek. Padahal, tidak susah untuk mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah sebab sudah ada begitu banyak kitab yang ditulis para ulama, majelis-majelis ilmu juga bertaburan membahas perihal kisah hidup Rasulullah. Di antara karya fenomenal yang mengulas kisah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah kitab Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, kitab Fiqhus Sirah karya Syekh Muhammad Al-Ghazali, dan kitab Fiqhus Sirah karya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Selain itu juga banyak karya-karya lain yang mengulas kisah hidup Rasulullah. Sungguh, melahap buku-buku tersebut membuat kita merasa akrab dengan Rasulullah, karena sudah menjadi kebiasaan para ulama dan penulis sejarah untuk menuliskan setiap jejak kehidupan Rasulullah dengan data yang akurat. Di antara karya-karya tersebut, banyak pula yang menambahkan hikmah-hikmah apa yang bisa kita tangkap dari peristiwa istimewa yang selalu ditunjukkan oleh Rasulullah dalam keseharian beliau. Hanya saja, kita harus merasa penting untuk mempelajari kisah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dulu. Kita tidak mungkin akan bersemangat untuk melahap buku-buku tebal atau menghadiri majelis sirah nabawiyah, kalau kita tidak menganggapnya penting dan hanya buang-buang waktu saja. Padahal, pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah hidup Rasulullah jauh lebih banyak dan berharga daripada nilai-nilai hidup yang bertaburan dalam buku-buku biografi para tokoh berpengaruh lainnya. Nilai yang kita ambil dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah nilai yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat kehidupan kita tertuntun untuk menggapai keutamaan di dunia dan di akhirat sekaligus. Apa yang diteladankan oleh Rasulullah bersumber dari ayat-ayat suci firman Allah. Itulah sebabnya, mengakrabi kisah hidup Rasulullah akan menjadikan kita lebih mudah mempraktikkan pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam Al-Quran yang suci. Saudaraku, daripada mengidolakan tokoh-tokoh hebat lainnya, alangkah lebih penting mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bisa menjadi contoh bagi kita dalam hal apa saja yang kita cita-citakan. Beliau adalah sosok anak muda yang sukses membangun bisnis yang berskala internasional, bermula dari keadaan yang sederhana. Sebagaimana kita tahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dalam keadaan yatim dan menjadi piatu di usia 6 tahun. Beliau terbiasa hidup mandiri karena kehidupan sang paman yang merawat beliau juga terbilang sederhana. Mulai dari menggembalakan kambing sampai ikut berdagang, sudah beliau jalani dengan baik.
Di usia 20-an tahun, bisnis beliau sudah sangat besar, sampai investor kelas kakap di Makkah, Khadijah radhiyallahu anhu tertarik untuk berinvestasi di usaha yang beliau jalankan. Beliau terkenal dengan karakter pribadi yang positif dan berintegritas. Tidak ada yang kecewa dalam bermuamalah dengan beliau. Itulah rahasia kesuksesan yang harus dimiliki setiap pengusaha yang ingin sukses. Setelah menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampilkan sepak terjang juang yang amat dahsyat. Setiap saat beliau gunakan untuk melakukan kerja-kerja dakwah, sehingga semakin banyak orang yang bisa mendapatkan hidayah. Begitu jumlah umat Islam sudah cukup, hijrahlah beliau untuk menghimpun kekuatan dan menegakkan negara yang memayungi umat Islam di Madinah. Di sini beliau jadi pemimpin yang menampilkan karakter kepemimpinan yang brilian. Kemampuan beliau dalam mengorganisir umat, memberdayakan kekuatan mereka, dan mengayomi rakyat yang tidak hanya beragama Islam, menjadi teladan bagi seluruh pemimpin yang ingin sukses menjalankan amanah kepemimpinannya. Begitu juga bagi para pendidik, cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat mendidik para sahabatnya menjadi contoh yang bisa dijadikan pedoman. Saya bahkan sudah menuliskan sebuah buku khusus untuk mengulas hal ini, berjudul Dari Rasulullah untuk Pendidik. Banyak metode pendidikan yang beliau terapkan agar berhasil membangun sebuah peradaban manusia yang cemerlang, padahal sebelum itu masyarakat Jazirah Arab terkenal dengan kehidupan yang tidak berbudaya, tidak akrab dengan ilmu pengetahuan, dan tidak memiliki sistem sosial yang kuat. Selain itu, banyak sisi lain yang bisa kita pelajari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam pergaulannya di keseharian, cara beliau jadi pemimpin rumah tangga yang ideal, cara beliau memperlakukan anak-anak, sikap-sikap yang beliau lakukan saat menghadapi konflik, dan nasihat-nasihat berharga yang beliau berikan. Semua itu bisa kita saksamai dengan mengakrabi kisah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu lewat membaca buku-buku karya para ulama yang kredibel maupun dengan menyimak kajian-kajian sirah nabawiyah. Saudaraku, kita tidak mungkin akan bisa mengamalkan sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan mengakrabi kisah kehidupan beliau. Kita tidak akan bisa mengakrabi kisah kehidupan beliau, kecuali dengan serius mempelajarinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Kutinggalkan bagi kalian dua perkara. Jika kalian selalu berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat 14 abad yang lalu. Namun, beliau tidak wafat tanpa meninggalkan apa-apa untuk kita selaku umatnya. Beliau mewariskan dua hal yang menjadi pedoman dan panduan kita dalam menyusuri kehidupan, yakni Al-Quran, kalamullah yang terjaga, dan sunnahnya yang menerangkan bagi kita cara-cara untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Tercetus sebuah garansi dari beliau, bahwa kita tidak akan tersesat selama-lamanya jika kita berpegang teguh pada kedua pedoman tersebut. Sedari dulu, telah tampak usaha yang sungguh-sungguh dari para sahabat untuk bisa mencatat dan mengabadikan setiap sunnah yang didapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu yang berbentuk ucapan kauliyah, perbuatan fi'liyah, maupun yang berupa persetujuan takririyah beliau. Abu Hurairah, misalnya, seorang sahabat yang terkenal banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah tidak mau ketinggalan satu momentum penting pun bersama Rasulullah. Sebisa mungkin beliau hadir bersama Ras secara lisan, tetapi dengan kemampuan literasinya beliau juga mencatatkan hadis di sebuah kumpulan tulisan yang disebut Sahifah Sadikah, Ulullah, agar beliau bisa mendengar, menghafal, dan meriwayatkan sunnah Rasulullah. Ada pula sahabat lain bernama Abdullah bin Amr bin Ash. Beliau juga bersemangat untuk meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya beliau tidak mencukupkan hanya dengan menghafal secara lisan, tetapi dengan kemampuan literasinya beliau juga mencatatkan hadis di sebuah kumpulan tulisan yang disebut Sahifah Sadikah. Di kalangan ulama, upaya mereka untuk mengabadikan hadis dan mensterilkannya dari hadis-hadis yang palsu juga tidak kurang seriusnya. Di antara imam ahli hadis yang kita kenal adalah Imam Bukhari. Karya beliau telah menjadi kitab hadis rujukan nomor 1 untuk menemukan hadis-hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kitab Sahih Bukhari mengandung sekitar 6.000 hadis lengkap dengan catatan periwayatnya dari orang yang bertemu dengan Imam Bukhari sampai kepada orang yang mendengar langsung dari Rasulullah. Kabarnya, kitab ini adalah hasil penyelidikan Imam Bukhari dan penyaringan dari sekitar 1 juta hadis yang pernah beliau dapatkan lengkap dengan jalur-jalur periwayatnya. Beliau mematok kriteria yang sangat detail dan rinci untuk menentukan derajat suatu hadis. Buah karya dari para sahabat dan para ulama menjadi jalan bagi kita untuk mengenal sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat perlu untuk mempelajarinya, sebab ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis-hadis yang sahih. Kita akan mendapatkan penjelasan dari berbagai hal yang ada di dalam Al-Quran, ada juga penjelasan tambahan, dari petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, dan hadis menjadi panduan praktis bagi kita sebab dicatat langsung dari pengamatan para sahabat atas kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Saudaraku, keseriusan dalam mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah rahasia mengapa para sahabat Rasulullah dulu bisa berjungkir balik keadaannya dari yang semula gelap gulita menjadi bintang dalam peradaban mereka saat itu. Mereka berlaku sebagaimana Rasulullah mencontohkan, sehingga terciptalah masyarakat yang madani dan berkah. Kisah peradaban Islami yang dicontohkan di zaman Rasulullah dan para sahabat menjadi teladan bagi siapa saja yang merindukan kehidupan yang indah. Bayangkan, masyarakat yang semula tidak punya aturan moral yang kuat, mereka mau mabuk-mabukan, berjudi, membunuh anak perempuan karena dianggap tidak bisa mengangkat martabat seorang ayah, menyembah berhala, melegalkan zina, dan lain sebagainya. Setelah mereka mengamalkan agama Islam dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik, mereka berubah menjadi bangsa yang beradab dan berbudaya. Bahkan, di masa-masa berikutnya, tepatnya di masa kekhalifahan, berkibarlah umat Islam sebagai pusat ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan umat Islam pada akhirnya bisa menginspirasi peradaban di tengah bangsa Barat yang waktu itu masih ada di masa-masa kegelapan atau kata lainnya pre-Renaissance. Spirit yang membangkitkan sisi kemanusiaan dan peradaban penduduk Jazirah Arab pada waktu itu adalah semangat mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan upaya yang serius untuk menegakkan agama Islam. Begitu agama Islam tersebar ke seluruh belahan dunia, kebangkitan yang sama pun terwujud. Di bumi Nusantara, agama Islam yang dibawa oleh kafilah para pedagang dan diajarkan dengan damai, menjadi satu rahasia besar yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk bangkit dan melawan penjajahan imperialis Barat. Buku Api Sejarah karya Ahmad Mansur Suryanegara, berhasil merangkum dengan apik peran dan andil para ulama santri, yang di jiwanya membara semangat keislaman dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Demikianlah, mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadikan kita manusia yang paripurna. Insan yang cemerlang akal dan bersih nuraninya, sehingga bisa terus melakukan karya-karya kebaikan yang tercatat sebagai amal unggulan di sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Tidak seperti anggapan sebagian orang yang mendaku dirinya sebagai pakar pengembangan diri, bahwa mengamalkan agama bagi mereka adalah ibarat candu yang membuat seseorang atau sebuah bangsa tetap tertinggal dan kalah dalam kancah pertarungan ilmu pengetahuan. Sejarah dunia sudah membuktikan bahwa umat Islam pernah menjadi bintang yang cemerlang dalam peradaban dengan spirit mengamalkan sunnah dengan sungguh-sungguh. Kini, tugas kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup di lintasan sejarah belakangan untuk mewujudkan peradaban yang cemerlang dan gemilang, seperti dulu telah terwujud. Maka, mari memperindah hidup kita dengan mengamalkan sunnah.